Pemirsa, sebelumnya perwakilan mahasiswa diterima oleh pimpinan DPR di Kompleks Parlemen. Pertemuan digelar untuk menyerap aspirasi dan juga menjawab tuntutan yang belakangan menguat di berbagai aksi demonstrasi. Wakil Ketua DPR Sufmindasko Ahmad Saan Mustopa dan Cucun Samsurijal menerima perwakilan mahasiswa di gedung DPR RI. Dalam pertemuan ini, mahasiswa menyoroti penanganan demonstrasi yang dinilai masih represif, menolak kenaikan tunjangan DPR serta mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Beberapa tuntutan, yang pertama tentunya adalah yang paling menyentuh hati nurani rakyat adalah bagaimana segera hapus tunjangan-tunjangan yang membebani APBN di tengah kondisi masyarakat yang sangat kesulitan ekonomi saat ini. Yang kedua, kami minta untuk disahkan RUU perampasan aset segera. Harapannya di tahun ini sudah disahkan. Kemudian berikutnya kami mendesak juga kepada pimpinan DPR ya untuk memperbaiki Undang-Undang MD3, berikan kewenangan yang cukup, yang lebih kepada anggota-anggota sehingga tidak harus selalu suara fraksi. Menanggapi tuntutan tersebut, pimpinan DPR menegaskan kesiapan untuk menyerap aspirasi dan mencari jalan keluar bersama mahasiswa. DPR menyatakan dialog terbuka akan terus diupayakan sebagai langkah rekonsiliasi. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkatnya. Selain berjanji akan mempertimbangkan tuntutan mahasiswa, pihak DPR juga meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan kinerja mereka selama bertugas sebagai wakil rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Gelombang aksi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah sepekan terakhir melahirkan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait dengan perbaikan tata kelola birokrasi dan penegakan hukum. Koalisi sipil mencatat ada 17+8 tuntutan rakyat. Ada 17 tuntutan massa yang diminta segera dipenuhi hingga 5 September 2025. Ke-17 tuntutan tersebut yakni tarik TNI dari pengamanan sipil, bentuk tim investigasi kematian Afan Kurniawan, bekukan kenaikan tunjangan dan fasilitas baru anggota DPR, publikasikan transparansi anggaran, dorong Badan Kehormatan DPR, periksa anggota bermasalah, dan pecat kader partai politik yang tidak etis. Koalisi juga menuntut parpol mengumumkan komitmennya untuk berpihak pada rakyat, melibatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik, meminta aparat membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan tindakan represif aparat dalam mengawal demo, menangkap dan memproses hukum aparat yang represif, dan mendorong TNI segera kembali ke barak. TNI tidak boleh ambil alih fungsi Polri serta tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Koalisi juga menuntut upah layak untuk buruh, pemerintah segera cegah PHK massal, dan buka dialog dengan serikat buruh. Sementara itu, 8 tuntutan sisanya harus diselesaikan dalam setahun, yakni reformasi besar-besaran DPR, parpol, dan sektor perpajakan, serta RUU perampasan aset. Koalisi juga menuntut reformasi kepolisian dan memaksa TNI kembali ke barak. Tuntutan juga termasuk memperkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lainnya, serta meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Menko Hukum, HAM, dan IMIPAS Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa poin-poin tuntutan 17+8 dari mahasiswa dan masyarakat sudah dibahas. Ya, terkait RUU perampasan aset, bola ada di tangan DPR RI, sementara Presiden akan menunjuk siapa yang akan membahasnya dari kabinet.
tanggapan beberapa poin di antara tuntutan 17+8 itu. Antara lain adalah pembahasan terhadap rancangan undang-undang perampasan aset. Ya. Pak Presiden pun sudah beberapa kali juga menegaskan supaya DPR segera membahas RUU itu. Dan kemarin juga saya berkoordinasi dengan Pak Supratman, Menteri Hukum, sedang membicarakan memasukkan RUU perampasan aset itu dalam prolegnas 2025-2026 dan sedang menunggu keputusan apakah akan diambil inisiatifnya oleh DPR. Kalau itu memang disepakati, DPR silakan mempersiapkan RUU perampasan aset itu yang dulu sebenarnya sudah pernah diajukan oleh pemerintah pada masa Pak Jokowi, dan pemerintah siap untuk membahas itu dan tergantung nanti siapa yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk membahas RUU perampasan aset itu. Kecelakaan kembali terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. 3 gardu tol rusak dan 1 pegawai jasa marga terluka. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, Tegas. dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Sindo Malam, setiap hari di Sindo News TV, Beyond Headline. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Gaduh ijazah palsu milik Rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Belum tahu kini menjadi Sindo Today. Sapres narkoba. Hujan deras di sana. Mobil rombongan wartawan. Sindo Siang. Korban meninggal dunia di Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. One on One, pindah jam tayang. Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV.